Nah, ini penghargaan yang paling berkesan yang mana, Pak? Bisa diceritain, Pak? Penghargaan yang paling berkesan itu Taxpayer Award. Yang mana, Pak? Yang ini ya, Pak ya? Ya, Dari Taxpayer Award dari, jadi di Provinsi Banten itu ada 11 juta orang gitu ya. 11 juta orang. Dipilih 100 gitu, ternyata mendadak di tahun 2020 itu Tong Desa Waringin dipilih sebagai pembayar pajak salah satu dari 100 yang terbaik. Tertaat. Terbaik, termasuk bareng dengan apa? Dengan Sinar Maslen. Bumi Serpong Damai, termasuk dengan Angkasa Pura, Airport, terus CIMB Niaga, terus kemudian Krakatau Steel. Maksud saya bareng dengan Krakatau Steel gitu ya. Ya mungkin satu yang dianggap taat. Nah, karena pada waktu itu saya jual hotel di Malang, saya bayar pajak, saya hotel di apa saya bayar pajak semaksimal saya bisa, pasif income saya berapapun saya bayar. Jadi istilahnya kita itu tax planning, bukan tax itu tapi semaksimal buka. Karena pada waktunya nanti yang namanya pajak itu Anda tidak bisa lari. Jadi untuk itu harus, apalagi kalau nanti yang belum ikut pengampunan, kalau ada zaman Pak Prabowo ada pengampunan lagi, ikut deh, dibukalah, jujurlah. Karena Anda itu ceritanya yang ngaku kaya dan bayar pajak pada tempatnya kan, kayak saya sewa-sewa saya, semua saya bayarin pajak. Nggak usah ditagih saya bayar, nggak usah tagih bayar. Cek tanya keuangan saya, iya nggak? Apakah Tong Desa Waringin menyembunyikan dari hasil sewa-sewa? Enggak, ya bayar yang bisa bayar. Tentu saja kalau bisa misalnya dihemat dari dividen, terus kemudian CV-nya jadi banyak, ya boleh tuh. Kan banyak tuh. Di bawah 4,8 M, saya tanya Pak Dirjen, boleh loh itu. Pak Suryo waktu itu sama Bu Sri Mulyani, sempat, Pak Tong ini kan Pak Tong ahli marketing, caranya bagaimana marketing? Saya kasih D3. Satu udah lumayan langsung mencapai target, dua tiganya belum dijalankan. Salah satunya disuratin banyak, jadi yang terima surat banyak, ampun. Lo ada disuratin ya mesti, disuratin bayar. Kalau enggak bayar, periksa ya. Nah, soalnya ada yang lebih lagi untuk mengembangkan kebun binatang. Kalau sekarang kan banyak berburu di kebun binatang. Saya bagaimana memperluas kebun binatangnya ini supaya kepatuhan pajak lebih meningkat. Tapi salah satunya ya, memang waktu saya tanya sama Pak Dirjen, Pak Dirjen kalau saya buat CV banyak boleh nggak? Boleh aja. Kan memang nggak dilarang. Yang ikut 4,8, 0,5%, nah itu kan namanya tax planning gitu ya. Ya oke kan gitu. Ya. Oke, mantap. Ada lagi nggak Pak yang berkesan lagi Pak? Kalau berkesan lagi itu, ada surat dari Pak SBY. Nah ini ada surat gitu, surat dari Pak SBY, Presiden Republik Indonesia pada waktu itu gitu ya. Jadi Presiden Republik Indonesia Jakarta Januari 2009. Beliau masih jadi presiden. Dan saya waktu itu masih SD. Iya, betul. Jadi ini surat dari presiden gitu ya. Terus kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kiriman buku Marketing Revolution serta serial saya kasih compact disc yang saya telah terima baik dan dia baca. Saya tahu dia baca dan dia begini karena cukup lama, terus kemudian dia praktek di dalam kampanye kepresidenan pada waktu itu kan gitu ya. Nah terus kemudian saya ingin memberikan apresiasi atas kedalaman pengetahuan dan kreativitas saudara di bidang marketing. Ini kan atas kedalaman, ini kan harusnya untuk wanita. Kalau untuk pria kan atas kepanjangan pengetahuan gitu ya. Tapi ya sudahlah presiden yang ngomong itu ya boleh lah gitu ya. Nah, tertuang secara lengkap dalam buku Marketing Revolution ini. Konsep, ide, dan gagasan yang saudara tampilkan dalam buku ini layak dipahami oleh siapapun yang ingin menjadi lebih produktif dan lebih berhasil dalam kehidupannya. Berarti dia baca loh. Kalau enggak kan sembarangan, berarti kan bukunya. Dia baca, beliaunya baca semua. Saya ingin sampaikan bahwa negara kita sangat memerlukan inovator dan motivator seperti saudara yang dapat menjadi sumber inspirasi, referensi bagi masyarakat luas dan membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bimbingan kepada kita dalam menjalankan tugas-tugas demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. Ini berkesan. Terus ini dapat rekor-rekor muri nih, ngalahkan Harry Potter. Nah ya ini buku-bukunya Pak Tung ya Pak ya? Ya ini ada yang Marketing Revolution, ini ada yang Financial Revolution, terus kemudian ada Sales Magic, kemudian ada Life Revolution, ada Work Less and More versi 1, versi 2, versi 3, ini Work Less and More versi 1, versi 2, versi 3. Work Less and More itu bagaimana kita kerja lebih cerdas sehingga mendapatkan hasil yang lebih banyak daripada yang tidak cerdas. Sekali lagi, kerja keras boleh nggak? Boleh. Plus cerdas dulu. Kalau Anda cerdas dulu, banyak suksesnya. Kalau cerdas plus keras, suksesnya lebih cepat, lebih besar katanya. Iya, gitu lebih banyak juga ya penghasilannya. Nah, penghargaan ini kayak rekor muri. Jadi
Ini buku saya Financial Revolution itu ngalahkan Harry Potter yang pertama. Kita bawa pulang. Ya, namanya buku non-fiction yang mengalahkan buku fiction. Gitu ya. Hari pertama laku 10.511 buku di hari pertama. Di hari pertama 10.000. 10.000. Jadi orang tuh kalau di Indonesia 3.000 itu nasional bestseller 1 tahun. Ini 1 hari. Nah, cetakan yang buku saya kedua, Marketing Revolution, ini buku marketing yang dimarketingkan, karena banyak buku marketing tidak dimarketingkan, gitu ya. Nah, yang dapat testimoni Pak SBY juga, suratnya Pak SBY saya masukkan di buku Marketing Revolution. Ini dalam 1 hari laku 38.878 buku. Dalam 1 hari? Ini ngalahkan Harry Potter 1 sampai 4 tuh. Harry Potter kelima menang karena pakai cara saya, kan yang penerbitnya sama Gramedia. Jadi ini luar biasa, penghargaan paling laris, diliput 125 mass media secara gratis dari 5 benua. 125, kita ada buktinya, ini kita lampirkan, langsung dikasih. 125 mass media, diliput 125 mass media. Straits Times Singapura, baca Washington Post, baca dari China juga, dari mana, dari Hong Kong, jadi luar biasa gratisan. Terus kemudian juga dapat istilahnya konsep hujan uang waktu itu. Konsep hujan uang. Oh, yang di helikopter ya Pak ya? Ya pakai pesawat terbang. Di lapangan sepak bola Kopassus. Di lapangan sepak bolanya Kopassus. Hujan uang. Wah itu langsung. 100.000-an ya Pak ya? Ya 10.000-an. Oh 10.000-an. 100.000-an orang rebutan gigit kuping gitu. 10.000-an banyak 8 karung. Wow. 100 juta loh lumayan itu bagi-bagi. Aduh. Nah ini kalau ditanya, nah terus penghargaan yang paling berkesan lagi apa? No, sebetulnya ini. Oh berat ya Pak ya kayaknya ya Pak ya? Ini patung yang ngasih Pak Jokowi. Berat. Ini Bapak ya? Iya. Needful Things. TDW. Ini pada waktu beliaunya jadi wali kota di Solo. Masih jadi wali kota Solo. Jadi wali kota di Solo, saya bantu Solo International Ethnic Music. Pendanaannya seperti apa, ini bagaimana pemikirannya seperti apa. Terus waktu saya launching buku saya Marketing Revolution, beliaunya buka. Jadi beliaunya buka, terus pada waktu beliaunya buka, terus kemudian saya dikasih patung pada waktu itu di restoran Diamond gitu ya. Wah, patungnya pulang saya simpan gitu ya. Terus kemudian beliau jadi gubernur, kemudian jadi presiden. Tak cari patungnya di mana? Lu cari. No ya, harus ketemu. No ya, ini ketemu nih akhirnya. Tak pasang di sini. Ya, Oke, nah Pak, patung. Masih ada penghargaan banyak. Masih ada lagi. Mana Pak? Mana lagi yang mau diceritain? Jadi kalau ini Man of the Year versi Gatra, yang jadi tokoh inspirasional yang menginspirasi tentang kecerdasan keuangan. Terus kemudian versi majalah marketing itu dianggap sebagai pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, terus pembicara terbaik di Indonesia. Terus kalau dari SWA dipilih sebagai one of the most powerful people and idea in business di Indonesia versi majalah SWA. Jadi banyak yang paling berkesan lagi pada waktu kontes jadi pembicara di luar negeri. Di mana itu Pak? Di Singapura dan di Malaysia. 8.000 yang hadir, pesertanya 12 pembicara. The World Greatest Guru Congress diadakan oleh National Achiever Success Resources. Jadi National Achiever Congress itu setiap tahun ada untuk pertama kalinya sampai tahun ini. Berarti sudah 30 sekian tahun, waktu itu baru 20 sekian tahun. 2007, wow, berarti sudah 30 tahun sekian. 30 tahunan. Pembicara di Indonesia satu yang dipanggil cuma 1 doang, Tung Risau. Nah Pak, kemudian juga yang menarik ini biasanya kalau misalnya ada motivator sukses ngomong kayak gitu kan, pasti komentar-komentarnya ngomong enak, atau misal backgroundnya pasti dari keluarga kaya, atau udah punya modal ini dan lain-lain sebagainya, pasti ada kata-kata kayak gitu. Nah, kalau kita tarik ke belakang, backgroundnya Pak Tung Desemwaring itu seperti apa sih Pak? Saya lahir aja udah dikasihkan orang, nggak bisa keluar rumah sakit 2 kali gitu ya. Jadi karena papa saya sudah punya anak lagi, punya anak perempuan, saya anak ketiga, pada waktu hamil bangkrut. Jadi ditipu bukan 1 orang, 11 orang lu ya, berarti ini punya rame-rame, bukan ditipu lah. Jadi satu menyatakan diri bangkrut, satu bangkrut pada nggak mau bayar, nggak mau gini, terpaksa punya TV dijual. Emak saya bilang, kok dijual? Papa saya bilang, tenang, nanti mau diganti yang lebih besar. Nggak ganti-ganti. Nah, saya sudah dikasihkan orang. Dikasihkan orang itu bukan niat negatif, enggak. Tapi supaya saya kasihkan anak orang kaya gitu ya. Kalau zaman dulu yang namanya dikasih, itu sertifikatnya kamu sudah atas nama mereka. Tapi dengan catatan, orang yang kaya ini bayarin pada waktu lahir. Nah, pada waktu lahir, karena mama saya ini hidupnya lebih dikata lagi susah gitu ya, lagi hamil, merengut, sedih terus. Jadi waktu saya lahir itu saya merengut ini.
Nah orang kaya ini datang toh, mau dikirain nonton bayi ganteng gitu ya. Loh kok elek, kok jelek. Jadi nggak mau. Punya nanti ya kalau besar, nolak. Karena nolak, nggak bayari rumah sakit loh. Lo nggak punya duit tuh, nggak bisa keluar tuh. Saudara dari mama saya lumayan berada, ngasih duit ke mama saya. Titipan papa saya. Papa saya itu orang sangat baik. Jadi ada saudara, lagi susah gini. Duit yang harus untuk nebus saya, kasihkan lagi. Ke saudara? Mama saya tahu nangis lagi, nggak bisa keluar lagi dari rumah sakit. Waduh. Saudara datang. Nah, saya bukan pada waktu akhirnya itu bukan dari keluarga miskin, tapi diawali dengan sangat miskin, minus pada waktu. Nah, pada waktu mulai itu orang tua saya mulai lumayan. Tapi saya nggak pernah merasa kaya. Karena jadi teman-teman yang lain misalnya naik sepeda motor, aku naik sepeda. Ini gimana ini? Terus kemudian teman-teman lain ada yang liburan ke luar negeri, jangan luar negeri. Terus uang saku juga limit, apa? Tapi itu jadi termasuk tadi loh, kekayaan atau kemiskinan itu terserah Anda yang memberi arti. Kalau Anda memberi arti bahwa kekayaan itu privilege, betul. Kalau Anda bisa gunakan kekayaan untuk maju. Tapi kekayaan Anda hanya gunakan untuk senang-senang aja, bukan privilege, jadi kutukan. Jadi kutukan. Tapi kalau Anda miskin, Anda jadi minder, ya jadi kutukan. Tapi kalau miskin, daya juang Anda jadi lebih kuat, privilege. Jadi berkat, jadi privilege. Oke, ini seru banget perjalanan hidupnya Pak Tung Desumaringin, terus juga banyak banget ilmu-ilmunya yang ini mahal banget, tapi ini masih banyak banget yang harus kita gali. Tapi untuk hari ini sampai di sini dulu, pemirsa. Jangan, kalau misalnya masih mau ngobrol-ngobrol sama Pak Tung, atau mau tanya apa? Masih mau tanya, silakan kirim pertanyaannya, nanti kita bahas. Jangan dikirim Pak, kita akan ketemu lagi minggu depan. Oh, ketemu lagi. Dikirim supaya besok ditanyakan. Nah, kita akan ketemu lagi minggu depan masih dengan Pak Tung, karena masih banyak banget yang bisa kita bahas. Backgroundnya seperti apa, kemudian juga finansialnya dan lain-lain, masih banyak banget ya Pak Tung ya. Mau pacarnya seperti apa? Nah, pacarnya terus nyari suami, nyari istri yang kayak gimana, ada ya Pak ya? Ya, ini sekedar kutipan ya. Saya tuh dulu bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Banyak. Iya, kenapa bingung? Karena 6-6-nya nggak ada yang mau gitu ya. Tolak sana, tolak sini, tendang sana. Oke, baik.